Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kita ya di Philip Morning Market Call. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan karena ada beberapa gangguan yang kita hadapi ya tadi. Namun ya, mungkin saat ini sudah bisa kita atasi. Lanjut aja. Mungkin untuk oke, ya. Oke. Ya, yang pertama mungkin ada update dari pergerakan beberapa indeks ya yang ada di regional Asia, kemudian di Eropa dan juga di Amerika Serikat ya, di mana Dow Jones pada perdagangan semalam ditutup menguat tipis 0,06%. Namun hal ini tidak dibarengi dengan penguatan yang terjadi di S&P 500 dan juga Nasdaq ya, yang masing-masing turun 0,67% dan 1,18%. Selain itu, dari pergerakan indeks regional Asia, di mana indeks Nikkei ditutup sehubungan dengan adanya libur yang terjadi di Jepang. Selain itu, ada Hang Seng yang menguat 0,70%, disusul dengan straight time yang turun ya di perdagangan kemarin 0,18. Sementara untuk indeks sendiri, indeks harga saham gabungan sendiri berhasil menguat 0,19, walaupun sempat mengalami penurunan di jam 10 ya, atau mungkin sesi 2, sebagian di sesi 2. Selain itu, update dari komoditas ya, di mana harga minyak dunia, diantaranya WTI dan juga Brent, yang masing-masing menguat 0,86% dan 1,95%. Kemudian ada timah yang juga menguat 1,37%. Namun penurunan terjadi di emas yang turun 0,77% dan batubara yang turun 0,55%. Sedangkan untuk CPO, komoditas unggulan Indonesia turun 0,47%. Untuk perdagangan hari ini, kami perkirakan ya, indeks harga saham gabungan akan cenderung terkoreksi ya, atau bearish dengan rentang support dan resisten di 5915 dan juga 5999 atau 6000. Di mana di sini ada beberapa drivers ya, atau katalis yang dapat mempengaruhi pergerakan indeks untuk hari ini. Kemudian di situ antara lain ada update ya, berita dari Janet Yellen, di mana beliau mensarankan ya untuk adanya kenaikan tingkat suku bunga US ya, disebabkan karena mungkin ekonomi US sudah mulai pulih ya, dan terlihat juga beberapa data ini yang sudah menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan juga pergerakan yang cukup ekspansif. Selain itu, ya katalis yang tadi disebutkan ya sebenarnya ada data ekonomi ya dari trade balance US perdagangan bulan Maret Amerika Serikat, di mana defisit semakin melebar ya sebesar 5,6% ya, sorry,
Di bulan sebelumnya ya, ekonomi US tercatat tumbuh ya, dengan begitu mungkin ekspor US di bulan Maret lalu ya tumbuh 6,6% menjadi 200 miliar, sementara impor naik 6,3% menjadi 274,4 miliar. Kemudian dari dalam negeri ya terdapat rilis kuartal 1 ya GDP Indonesia, di mana hal itu masih akan diprediksi tumbuh negatif ya ekonomi kita di kuartal 1 ini 2021, dan itu bisa menjadi pemberat atau katalis atau sentimen negatif untuk asing tercatat melakukan beli bersih ya atau foreign flow net buy ya sebesar 209,70 miliar rupiah. Sementara kalau kita total secara year to date, asing telah masuk ke pasar saham kita ya sebesar. Selain itu terdapat data dari atau berita ya dari beberapa emiten di mana sebesar 29 miliar di kuartal pertama ya tahun 2021 atau meningkat 333%. Selain itu ada BCTM yang menguat BCTM yang merilis keputusannya ya di dalam rapat umum pemegang saham untuk membagikan dividen sebesar 733,5 miliar dari total laba bersihnya atau 48,85 rupiah, yang mencatatkan pendapatan sebesar 3,49 triliun di kuartal pertama 2021 atau meningkat 26%. Sementara laba bersih yang dibukukan oleh perseroan tumbuh 7,2% menjadi 174,54 miliar. Oke, untuk rekomendasi kita hari ini ada BBNI, di mana BBNI sendiri pada 2 hari perdagangan terakhir ya menyentuh atau sedang menguji level supportnya ya di 5.550 sekitaran seperti itu. Kemudian dari candle terakhir yang terbentuk ya ada candle hammer yang terbentuk, dan itu menandakan ya adanya potensi penguatan untuk BBNI dalam jangka pendek ya untuk minggu ini kurang lebih seperti itu. Di sini kami merekomendasikan trade buy di level 5.600 ya sebagai entry level. Kemudian untuk target price pertama ada di 5.775 dan target price kedua ada di 5.825. Sedangkan untuk stop loss sendiri kami sarankan ada di 5.525. Selain itu ada UNTR atau United Tractor yang kita lihat juga sedang mengalami atau sedang menguji level supportnya ya di level 21.000 sekitar seperti itu. Dengan candle terakhir yang terbentuk ada bullish full body atau Marubozu bullish, dengan indikator yang mendukung penguatannya ada stokastik, di mana stokastik sudah menandakan adanya golden cross di area oversold, dan hal itu bisa digambarkan sebagai kondisi investor yang sudah jenuh jual ya dan mulai masuk ke UNTR kembali. Di sini kami sarankan trade buy untuk level entry levelnya di 21.400, dan juga untuk target price pertama ya kita targetkan di 22.000 dan untuk target price kedua di 22.300.
Jangan lupa stop loss di 21.000. Oke, yang terakhir ada ITMG, di mana di sini kami melihat ITMG masih dalam fase sideways ya, seperti itu. Namun ITMG sendiri punya level support yang cukup kuat dan belum bisa ditembus oleh tren di level sekitar 11.700 ya, sekitar seperti itu. Dengan asumsi kita ITMG berpeluang untuk menguat ya ke level 12.275 dan target price kedua ada di 12.425. Sedangkan untuk stop loss sendiri kami sarankan ya ada di level support dia di 11.700. Kalau memang nanti harga cenderung menembus ya level tersebut, perlu diperhatikan ya karena level support menjadi titik penentuan ya apakah harga akan kembali bergerak berbalik arah atau memantul atau tren cenderung akan meneruskan penurunannya. Jadi kami bisa sarankan level ini menjadi level krusial ya untuk stop loss. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kalau untuk pertanyaan Bapak dan Ibu boleh langsung tulis di kolom komentar dan nanti kita akan jawab satu persatu ya.
sesi pertanyaan, di mana di sini ada Pak Daniel yang sudah menanyakan 140 dan Inco sudah ada di 1.600 ya posisi Pak Daniel. Apakah masih bisa hold atau lepas? Ya. Untuk Medco sendiri ya, kami lihat dan kami Medco sedang menguji 700 resistennya ya, menguji level resisten. Namun patut diperhatikan ya dengan adanya stokastik yang sudah mulai bergerak oversold ya, atau overbought, sorry. Jadi hal tersebut bisa dijadikan tanda ya bahwa pergerakan sudah mulai jenuh dan mungkin harga akan terbentuk berbalik arah ya setelah mendekati level resisten di 750. Sorry, 730. Jadi mungkin kalau menurut kami Medco masih ada peluang untuk menguat ya. Selanjutnya ada Inco. Oke. Selanjutnya ada Inco. Kita lihat di sini Inco sudah mulai menunjukkan ada tandanya reversal ya, pembalikan arah setelah penguatan yang terjadi selama sepanjang hari kemarin ya, di mana Inco menguat 6,78%. Namun kalau kita lihat untuk hari ini, candle yang terbentuk adalah candle bearish ya untuk saat ini, masih saat ini. Jadi perlu diperhatikan juga pergerakan harga ini yang juga sudah menyentuh level exponential moving average dia ya di EMA 90 dan mungkin bisa dijadikan dynamic resisten ya untuk pergerakan Inco. Ditambah lagi juga dengan stokastik yang sudah mulai menggambarkan adanya kemungkinan pembalikan arah ya. Jadi kami lihat di sini Inco ada peluang untuk terkoreksi terlebih dahulu. Selanjutnya ada Pak Hendra ya, menanyakan SDE, Wika, dan juga ya untuk BSD sendiri, candle yang terbentuk ya di perdagangan atau di perdagangan Selasa lalu terbentuk ada candle full body bearish ya. Jadi ini bisa digambarkan sebagai tekanan jual yang cukup kuat untuk BSDE, ditambah lagi BSDE sendiri saat ini juga sedang menguji level resisten dia ya di 1.210 ya. Jadi ada dua momen di mana pergerakan harga tidak bisa menembus level resisten tersebut, tidak bisa melanjutkan tren positifnya, dan ditambah lagi dengan stokastik yang sudah mulai menunjukkan tren overbought. Jadi kami sarankan mungkin untuk BSDE bisa dilirik ya, atau mungkin bisa dimasukkan ke dalam dengan level harga yang bisa diperhatikan antara lain di level 1.170 hingga 1.160.
sesuai dengan dynamic support dia ya yang kita temui di sini di exponential moving average 90 dan juga 24. Kemudian ada Wika. Untuk Wika sendiri, kami melihat di sini ada tertahan ya di dynamic ya, exponential moving average 24, di mana dalam perdagangan hari ini Wijaya Karya saat ini ya masih terkoreksi dan membentuk candle bearish. Jadi di sini kami sarankan untuk di hold dulu ya, atau coba kita lihat dulu pergerakan dari Wika untuk beberapa hari ke depan. Namun bisa diperhatikan ketika harga sudah mendekati area support dia di 1335. Kalaupun memang momen harga yang berbalik arah bisa jadi level entry ya, untuk Ibu sekalian, terutama untuk Pak Henry. Kemudian dari untuk Pegas sendiri juga kami lihat masih cenderung tertahan ya di level dynamic resistant dia, di mana stokastik sendiri juga menunjukkan adanya tren yang sudah jenuh beli dari kalangan investor. Ini berisiko ya untuk masuk ya, karena memang gambaran perdagangan saat ini di Pegas terutama mengalami beli ya, dan kemungkinan koreksi di hari mendatang. Patut diperhatikan level 1145 sebagai level yang bisa dicermati ya untuk Bapak dan atau untuk Pak Hendra terutama menginginkan support dia. Jadi bisa dimasukkan dulu ke dalam watchlist, namun kita masih melihat adanya tren atau resiko bearish ke depan untuk Pegas. Pertanyaan dari untuk KFT dan ISSP bisa dibeli. Kami melihat di sini harga masih cenderung akan tertekan ya, berhubung dengan adanya candle yang memang terbentuk full bearish, di mana hal ini bisa akan adanya tekanan jual yang masih akan terus berlangsung. Namun perlu diperhatikan ya untuk perdagangan hari ini apakah candle yang terbentuk apakah bearish, apakah bearish atau bullish. Ya, candle di perdagangan hari ini saya cermati ya untuk masuk ke dalam saham Raja. Karena mengingat Raja sendiri ya di Raja ini bergerak di atas exponential moving average 24 dan 13. Jadi secara in term kita melihat di sini Raja cenderung bertahan di level dynamic support dia. Selanjutnya untuk DKFT kita melihat di sini pergerakan di perdagangan hari ini ya yang sedang menguji resisten dia, dan saat ini juga candle sudah bergerak atau membentuk candle bearish. Jadi kami sarankan DKFT bisa di hold dulu atau tidak untuk masuk ya di perdagangan hari ini, karena DKFT sendiri juga kami rasa masih akan cenderung tertekan ya untuk perdagangan di hari mendatang. Selanjutnya untuk ISSP. Untuk ISSP sendiri kami lihat di sini medium term masih cukup kuat ya, continuation, di mana terdapat momen ya ketika harga untuk
atau bergerak di sekitaran area exponential moving average 90, harga cenderung berbalik arah, dan ini bisa dicermati untuk level-level yang bisa dianggap entry level. Kemudian untuk beberapa minggu belakang, untuk beberapa hari, harga cenderung tertahan di exponential moving average 24-nya. Dan untuk hari ini kami melihat SP masih akan cenderung tekan ya, dengan potensi penurunan mungkin akan berada dan sekitar 214. Bisa kan level tersebut sudah tersentuh dan juga adanya candle bullish atau pembalikan arah yang terjadi. Selanjutnya mungkin dari Pak Frista ya. Dari Pak Frista ada pertanyaan untuk TLKM dan BBRI untuk medium term. Kalau kita lihat ya, secara medium term Telkom masih cenderung lebih bearish ya, masih akan melanjutkan tren penurunannya. Namun kita lihat di sini mungkin ada ruang ya, namun sangat terbatas kami lihat, di mana Telkom sendiri mungkin masih akan tertekan di mungkin di jangka pendek ya, maupun agak panjang ya. Karena di sini kita lihat memang adanya yang masih akan berlanjut ya, didukung dengan level dynamic range ya yang belum bisa ditembus seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Frista juga ada BBRI. Untuk BBRI sendiri juga untuk midterm, kami merasa masih akan mempunyai resiko untuk tertekan ya. Di mana di sini kita lihat ada tren bearish yang masih akan berlanjut. Namun perdagangan hari ini kami bisa lihat BBRI sedang menguat ya, sebesar 1,48% untuk sementara ini. Dan mungkin ruang penguatan untuk BBRI sendiri ada di level 450. Jadi mungkin BBRI bisa dicermati sementara entry kemarin ya, mungkin bisa digunakan penutupan perdagangan kemarin, harga penutupan perdagangan di 4.060. Untuk target price sendiri kami lihat di sini ada level di 4.150. Ya, mungkin untuk dari Pak Syaiful Bahri, analisa BBRI sendiri juga kami sebutkan sehubungan dengan pertanyaan dari Pak Frista. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Pak Syaiful lagi untuk BBNI dan juga TLKM. Mungkin TLKM sudah kita jelaskan juga ya dengan Pak Frista. Mungkin kita langsung saja masuk ke analisa BBNI. Untuk BBNI, di sini harga sedang menguji level supportnya ya, di 1.510. Dan kemarin juga kami melihat adanya candle inside bar ya, inside bar. Jadi kami melihat di sini juga ada potensi penguatan di saham BBNI dengan potensi kenaikan mencapai level 5.750 dan mungkin sekitar 5.800.
Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hengkir. Mohon analisa Antam, Inco, dan TINS. Untuk Antam sendiri juga kami melihat di sini harga masih cukup kuat ya, melanjutkan penguatannya yang terjadi beberapa hari belakangan. Perlu dicermati adanya potensi penurunan. Namun di sini kami melihat Antam masih akan menguat ya untuk waktu pendek ini, jangka pendek ini. Jadi kami ini Antam ada gap ya, yang mungkin berpotensi untuk ditutup. Jadi kami melihat Antam sendiri masih punya potensi penguatan mencapai level 2.670 dan mungkin level di harga 2.670 dijadikan exit level ya untuk ASI. Selanjutnya ada pertanyaan Pak Hengkir lagi untuk Inco. Untuk Inco kami melihat di sini ya untuk perdagangan hari ini sedang terkoreksi ya saat 1,23%. Jadi di sini kita lihat ada pembalikan ya setelah harga bergerak menguji level dynamic resisten dia exponential moving average 90 dan didukung dengan stokastik yang sudah mulai menunjukkan adanya jenuh beli ya. Mungkin untuk Inco lihat di sini masih ada potensi pelemahan ya depannya. Selanjutnya ada TINS. Untuk TINS kami lihat tren bullish ya masih cukup kuat yang di saham TINS ini. Namun kalau bisa kita lihat di sini mungkin saat ini TINS juga sedang menguji area Fibonacci di 1870 ya. Namun kalau kita lihat di sini TINS mungkin masih akan terus berfluktuasi dan juga terpengaruh ya dengan adanya kondisi dari pergerakan harga timah dunia. Mungkin untuk saat ini bisa kita hold dulu ya karena timah sendiri kita cukup konservatif ya untuk masuk saat ini karena pergerakan harga yang sudah menguat sangat signifikan ya di 2 hari atau mungkin di beberapa minggu ini meninggalkan ruang untuk timah ya atau TINS untuk melemah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Rini. Atau mungkin selamat pagi. Untuk Android BJBR, target price-nya berapa? Mungkin kalau kita lihat di sini ya, untuk Doit pertama, Doit sendiri punya level resisten dia ya, yang saat ini sedang diuji
di level 388. Level resisten dia yang saat ini sedang dia coba gapai ya di 388. Nah, namun kalau kita lihat di sini perdagangan hari ini ya sesaat Doit sedang mengalami koreksi ya. Dengan stokastik yang sudah mulai menandakan adanya jenuh beli di antara investor atau trader. Dan kami sarankan mungkin untuk Doit tidak memiliki ruang penguatan yang lebih lagi ya. Terlebih juga ada resisten yang sudah Doit sentuh ya, mungkin akan mencoba untuk disentuh di hari ini. Kemudian untuk BJBR, oke. Untuk BJBR ya, kita lihat ini stokastik memang masih menunjukkan adanya tren bullish, dan hal ini juga terlihat ya dengan adanya tren yang cenderung berbalik arah ya, walaupun tidak terlalu begitu signifikan ya. Di sini level support dia sudah hampir tersentuh ya di 1370. Namun untuk ruang penguatan BJBR sendiri bisa tidak akan begitu banyak. Berhubung kita lihat di sini ada level exponential moving average dia ya. Dan secara Fibonacci juga mungkin kami lihat level target price yang layak BR sendiri ada di 1440, sekitar seperti itu. Untuk pertanyaan di Pak Andi, masih bisa dijelaskan terkait istilah bearish, bullish, dan sideways? Oke, terima kasih Pak Andi. Mungkin penjelasan ya untuk bearish sendiri. Bearish sendiri adalah tren yang tergambar di dalam chart yang menunjukkan adanya penurunan. Jadi biasa kalau saya itu menggunakan candlestick, dan kalau tren bearish sendiri bisa dikatakan ketika candlestick terbentuk ya dan membentuk atau berwarna merah. Jadi di sini kalau Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi atau membuka ya poems.co.id, jadi di sana sudah ada chartnya, Bapak tinggal buka menu chart yang ada di atas, kemudian langsung tergambar ya candle bearish seperti apa warnanya dan candle bullish seperti apa. Jadi di sini kalau kita gunakan poems.co.id, bearish digambarkan dengan warna merah dan bullish digambarkan dengan warna hijau. Kalau bearish sendiri adalah tren pergerakan harga yang lebih cenderung dikuasai oleh harga atau warna merah ya, atau bearish atau candle merah. Seperti Pak Andi. Selain itu juga untuk bullish, ketika candle atau chart yang bisa kita lihat di layar Bapak dan Ibu sekalian ini membentuk atau berwarna hijau. Itu dikatakan candle bullish. Dan untuk sideways adalah ketika Bapak dan Ibu menarik atau men-scroll down ya dari mouse Bapak dan Ibu sekalian seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya pergerakan dari candle-candle yang terbentuk ini cenderung tidak kemana-mana. Jadi contoh di sini BJBR hanya ada di level 1660 dan satunya uptrend ya, atau tren yang naik ya, yang membentuk atau di harga, kalau kita kotakkan ya dengan garis, harga cenderung akan bergerak di dalam garis tersebut saja, di dalam kotak ini saja, dan tidak bergerak melebihi atau di bawah dari kotak ini atau garis yang kita garis saat ini.
Jadi itu yang disebut sideways, Pak Andi. Dan untuk BJBR sendiri ini bisa dikatakan sideways ya, secara medium term-nya. Seperti itu. Kemudian jawaban tadi atau penjelasan saya tadi bisa sedikit ya memberikan insight untuk Pak Andi, dan semoga berguna ya untuk Pak Andi juga. Selain itu ada pertanyaan dari Ibu Evelyn menanyakan tentang saham BMRI. Kalau BMRI sendiri, kalau kita bergerak melemah ya, atau membentuk tren atau candle bearish, di mana stokastik sendiri juga mendukung adanya penurunan. Jadi kalau kita lihat BMRI punya level dynamic resistant di exponential moving average 24 ataupun 13, yang mungkin bisa dilihat di perdagangan di perdagangan tanggal 29 ini ya, ataupun 28, harga membentuk atau menembus ya, sedikit menembus level EMA 24, namun setelah itu harga cenderung turun dan candle bearish. Jadi di sini bisa kita asumsikan bahwa EMA 24 adalah dynamic resistance yang cukup kuat, yang belum bisa ditembus oleh BMRI. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dwi. Resisten terdekat untuk Ace Hardware. Resisten terdekat untuk Ace Hardware sendiri, di sini juga terdapat area dynamic resisten dia yang belum bisa ditembus oleh Ace Hardware, di mana level tersebut menggambarkan harga di 14 atau ya 1495 atau 1490, dan itu bisa dijadikan resisten terdekat ya untuk Ace Hardware sendiri. Selanjutnya ada ERA. Oke, untuk ERA sendiri kita coba lihat ya. Di sini ERA Jaya sudah mengalami tekanan beli ya beberapa hari atau mungkin 3 hari belakangan ini. Dan di perdagangan hari ini kebetulan ERA sedang menguat tipis 0,85 dan membentuk candle bullish reversal ya untuk saat ini. Bisa dikatakan mungkin ini bisa dijadikan momentum untuk entry ya untuk ERA sendiri. Ditambah lagi stokastik yang sudah mulai bergerak di area atau bisa menggambarkan jenuh beli atau jenuh jual untuk trader. Dan di sini mungkin bisa kita cermati level-level saat ini. Kalaupun memang hari ini ERA menutup perdagangan penguatan ya, jadi mungkin untuk Ibu Dwi bisa diperhatikan dulu closing harga ERA sendiri di perdagangan hari ini. Dengan mungkin ruang penguatan ERA mencapai level 620 dan juga 610. Mungkin seperti itu untuk resisten terdekat ERA. Kemudian pertanyaan lagi dari Bu Dwi, new entry BBRI dan TLKM. Mungkin sebelumnya sudah kami jelaskan, namun bisa saya jelaskan kembali. Untuk BBRI sendiri, entry levelnya mungkin di level-level closing ya, dekat-dekat closing perdagangan kemarin di 4.060. Karena mungkin kita lihat di sini ruang penguatan untuk BBRI sudah cukup terbatas ya. Dengan ruang penguatan mungkin berpotensi mencapai level 4.150. Dan saat ini dari menguat ya 1,48%. Kurang lebih. Untuk TLKM sendiri juga mungkin sudah dijelaskan sebelumnya Ibu Dwi. Jadi maaf, dan untuk mempersingkat waktu juga kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Azan.
Untuk saham AMRT, entry level di berapa? Untuk AMRT sendiri ya kami lihat masih dalam fase sideways ya, dan saya cenderung akan menahan dulu ya keputusan saya untuk beli, untuk masuk ke AMRT ketika pergerakan harga masih dalam fase sideways yang cukup panjang. Jadi mungkin cocok untuk dimasukkan ke dalam watchlist saja ya untuk AMRT, dan kalau dibilang entry level yang cocok mungkin bisa kita lihat strategi buy on weakness ya di level 905. Itu ada level support terdekat dia ya yang belum bisa ditembus oleh AMRT. Selanjutnya pertanyaan dari Iya, sebelumnya kami mohon maaf karena tadi kami sedang mencoba menghubungkan ya dengan koneksi internet, dan mungkin saat ini sudah tidak ada kendala lagi dan chart sudah bisa ditampilkan ya di layar Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, dan mungkin bisa kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Pak Rusdi, BTPS dan Inco. Mungkin Inco tadi sudah bisa saya jelaskan ya sebelumnya, sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya. Untuk BTPS ini, kita lihat di sini mungkin tren cenderung akan bearish ya, berubah menjadi bearish. Di sini kita lihat stokastik juga sedang menunjukkan adanya pergerakan penurunan ya, pelemahan, didukung juga dengan adanya candle atau tren yang cenderung berbalik arah setelah harga menyentuh level, mendekati level resisten atau dynamic resisten dia di 3540. Jadi patut dicermati ya untuk BTPS, karena juga kalau kita lihat secara jangka menengah maupun panjang, BTPS masih dalam tren bearish yang cukup kuat dan kemungkinan akan berlanjut seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, LKM dan BBRI sudah dijawab, dan mungkin juga Pak Frista tadi pertanyaannya sudah kami jawab. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, BBTN entry di berapa? Kalau untuk BBTN ya, kami lihat di sini mungkin ruang penguatannya masih akan sangat terbatas. Dengan kita lihat di sini ada kecenderungan terus harga masih akan cenderung turun ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan level resisten yang penting terdapat magnetic zone, atau yang biasa kita sebut magnetic zone, itu adalah area di antara exponential moving average 13 dan 24, dengan mungkin harga belum bisa menemukan atau bergerak melebihi area. Jadi untuk ruang penguatan BBTN, kami rasa masih akan tertahan atau mungkin tidak begitu banyak ruang BBTN. Jadi mungkin bisa di hold dulu keputusan Bapak dan Ibu sekalian untuk masuk ke dalam saham BBTN. Kalaupun memang sudah masuk, mungkin saran saya level maksimal ya, mungkin bisa digunakan level 1655 untuk exit level. Oke, pertanyaan dari Bapak atau Ibu Levi menanyakan tentang ARTO dan KLBF. ARTO kalau kita lihat
harga ya atau tren belum bisa menembus level resisten dia. Jadi kalau kita lihat di sini ada level resisten yang belum bisa ditembus oleh pergerakan atau harga Arto di 11.925, dan setelah itu mungkin harga turun. Jadi kami sarankan juga untuk Arto, menurut kami masih akan cenderung terkoreksi ya, atau mungkin bisa dikatakan sideways, uh, terkoreksi ya untuk saat ini. Untuk entry level ya, kalaupun memang Bapak dan Ibu sekalian uh, memiliki keputusan yang lain ya untuk saham Arto ini, mungkin kami boleh sarankan untuk entry level di sekitar 9.725 atau mendekati level support dia terdekat ya yang dia sempat bentuk seperti itu. Dan untuk KLBF kita lihat di sini di perdagangan hari ini ya khususnya candle bearish terbentuk, dan hal itu juga muncul setelah harga menyentuh level exponential moving average 13. Jadi kami sarankan untuk KLBF mungkin belum cocok untuk masuk saat ini, karena kita lihat juga dari jangka yang menengah ya, KLBF masih dalam fase bearish dan berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya di kemudian hari. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Daniel. Bagaimana saham DMMX? Kalau kita lihat DMMX sendiri masih dalam fase bullish yang cukup kuat, masih potensi dilanjutkan ya pergerakannya. Namun untuk saat ini, kalau mungkin boleh saya lihat, di sini ada level resisten dia ya, di level ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada level resisten di sekitar area 790, mungkin area tersebut bisa dikatakan area resisten selanjutnya ya, berhubung mengacu kepada level Fibonacci ya yang kita tarik. Namun di sini kita melihat belum ada level resisten yang bisa dijadikan acuan ya, atau mungkin rekan yang sebelumnya terbentuk. Jadi kita hanya bisa menggunakan level Fibonacci yang sudah kita buat saat ini. Dan mungkin untuk DMMX lebih enak lagi ya, jika kita lihat atau kita menunggu momen koreksi terlebih dahulu ya untuk DMMX. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Daniel untuk Elsa. Elsa saat ini masih tertahan ya, Pak Daniel, di level exponential moving average 90, dan itu bisa kami anggap sebagai dynamic resistance yang cukup kuat ya, yang belum bisa ditempuh oleh Elsa. Selain itu juga stokastik yang cenderung turun setelah membentuk pola dead cross di area overbought. Jadi untuk Elsa sendiri saat ini belum cocok ya untuk masuk, Pak Daniel, dan mungkin bisa dilihat pergerakan Elsa sendiri ya di kemudian hari ketika harga menyentuh level support dia di 315 atau mungkin sekitar 318. Oke, jadi mungkin pertanyaan terakhir ya dari Ibu Lydia untuk saham BNGA terlebih dahulu. Coba kita lihat. Untuk BNGA kami
melihat di sini harga cenderung tertahan di level support, namun harga sendiri belum bisa menembus level dynamic resistance dia di EMA 13. Jadi, kalau kami sarankan ya, BNGA sendiri mungkin potensi penguatannya sudah tidak begitu besar. Untuk penguatan BNGA sendiri sudah tidak begitu lebar lagi. Mungkin untuk exit level di 1010, cermati ya dengan adanya harga yang tertahan di level EMA 13 dan juga harga yang juga masih sideways, kami mengatakan BNGA sendiri akan menguji kembali ya level support dia di 970, dan kalaupun memang ada tanda-tanda pembalikan ya atau candle bullish yang terbentuk di level mendekati level support di 970, bisa dijadikan acuan ya, atau mungkin entry level untuk masuk ke BNGA. Namun potensi penguatannya sudah terbatas. Untuk era sendiri mungkin sudah saya jawab sebelumnya, Ibu Lydia. Jadi mungkin kita lanjut mungkin ke Medco ya. Medco, ya mungkin Medco saat ini juga sudah dengan adanya tren bearish reversal ya. Setelah harga menembus atau menyentuh level resisten dia di 730, ditambah lagi dengan stokastik yang sudah bergerak di area overbought, jadi menandakan dan mendukung adanya pembalikan arah menjadi tren bearish ke depannya. Patut diperhatikan untuk Medco sendiri, kalaupun memang ada pembalikan arah di area 635 sampai 620. Seperti itu, Ibu Lydia. Dan ya, mungkin pertanyaan dari Ibu Lydia menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan webinar kita pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan kami kembali mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kendala yang kita hadapi tadi. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya. Terima kasih. Selamat pagi.